Assalamualaikum. Oke, hari Sabtu pagi. Waktunya jogging tipis-tipis di tingkat 2 kondominium kami. Oke, sambil jalan kami akan mencoba membuat video tentang perbandingan biaya hidup di Kuala Lumpur dan di daerah saya. Saat ini saya berada di Kuala Lumpur, tepatnya di sekitar PWTC. Kalau di Indonesia, saya berada di sebuah daerah sebelah berbatasan langsung ya dengan Surabaya, namanya Kabupaten Gresik. Dan kita tahu bahwa Kuala Lumpur adalah ibu kota Malaysia, sementara Gresik adalah kota kecil saja. Nah, bagaimana nih perbandingannya? Oke, tentu ini hanya untuk kami ya, sekeluarga. Seberapa besar perbandingan antara kedua tempat yang tidak seimbang sebenarnya, karena Kuala Lumpur adalah ibu kota dan Gresik adalah sebuah kota kecil. Tapi tunggu dulu, di atas kertas memang orang akan menganggap, ya tentu biaya hidup di Kuala Lumpur lebih tinggi dong, kan ibu kota, biayanya serba mahal. Apakah betul? Tunggu dulu. Oke, yang perlu diketahui di Kuala Lumpur atau di Malaysia pada umumnya, bahwa upah minimum, gaji minimum ya, kalau di Kuala Lumpur itu 1.500, itu setara dengan sekitar 5 juta. Di Gresik yang kota kecil itu sudah hampir 5 juta. 5 juta kurang sedikit, kalau nggak salah 4.600.000. Jadi terpaut sedikit saja. Jadi walaupun kota kecil, tapi biaya hidup juga cukup tinggi. Di hampir sama ini soal upah minimum atau gaji minimum. Nah, bagaimana dengan biaya hidup? Oke, saya awali dari yang paling besar, yaitu rumah. Untuk rumah, tentu sudah bisa kelihatan ya, kalau rumah lebih besar di Kuala Lumpur, karena kami di sini tinggal di kondominium, harus sewa dari gaji. Sewanya 2.000 lebih sedikit, jadi kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 7 juta, 7 hingga 8 juta per bulan ya. Sebab kalau di Indonesia sewa rumah segitu itu mungkin itu per tahun. Sementara kalau saya di Gresik, rumah sendiri, walaupun kecil-kecil, sudah bak istana, rumahku surgaku. Tapi ya, hidup saya lebih banyak di Kuala Lumpur daripada di Gresik. Rumah di sana 1 tahun sekali pulang, itu pun ya sekitar 2 mingguan di rumah. Jadi rumah menang Kuala Lumpur pasti. Yang kedua, biaya hidup yang paling populer adalah BBM, bahan bakar minyak. Kalau di Indonesia, saya menggunakan kendaraan selalu pakai BBM Petralite. 1 liternya kurang lebih 10.000. Itu kalau nggak salah setara dengan RON 88 ya, 88. Nah, kalau di Malaysia, pada umumnya orang kalau kendaraannya biasa-biasa saja akan menggunakan RON 95. Harganya Rp2.05, ya kurang lebih 7.000. Nah, kalau yang ini jelas lebih mahal di Gresik, Indonesia. Oke, kita lanjutkan ke
yang lain, isi rumah. Misalnya beras, ikan, ya keperluan hidup sehari-hari di dapur. Kita awali dari beras ya. Kalau beras sebenarnya seimbang. Di Indonesia sekarang beras juga cukup mahal. 5 kilo setidaknya bisa 60 sampai 70 ribu. Nah, kalau di sini ya seimbang segitulah. Kalau saya memakai sekilo yang 23 25 ringgit. 5 kilo kali 5 ya masih mahalan sini sedikit. Kadang juga pakai beras, ya beras wangi istilahnya kalau di sini ya. Kalau di Indonesia beras punel. Itu harganya 30 ringgit. Terakhir saya beli 32 ringgit untuk 5 kilo. Ya, menang Malaysia sedikit soal beras. Lalu soal seperti buah-buahan. Beberapa kali saya membeli buah dan saya tanyakan ke teman-teman ketika saya foto dan langsung saya berikan fotonya kepada mereka. Ternyata sama harganya. Saya berpikir karena di sana itu di kampung ya. Saya tanya teman-teman saya yang di kampung, di pasar tradisional, ternyata harga buah juga sudah mulai mahal. Bahkan buah-buah tertentu, buah asli Indonesia, buah tropis, malah lebih mahal di sana. Saya pun heran. Kalau di sini lebih murah dan terjangkau. Kalau ikan ini sama ya, standar antara sana dan sini. Saya beberapa kali memposting lalu dikomentari oleh teman-teman yang ada di sana, memang harganya sama. Lalu kebutuhan traveling ya. Kalau traveling saya merasa kalau traveling itu lebih murah di Malaysia. Di Malaysia itu jarang sekali ada membayar, kecuali tempat-tempat tertentu. Kalau sekedar pantai saja, pantai atau ke gunung atau kemah gitu ya, hampir semuanya tidak membayar. Bahkan parkirnya saja tidak membayar. Kalau di Indonesia, nah biaya hidup seperti ini walaupun kecil-kecil itu banyak. Tempat wisata yang kecil saja untuk masuk bayar parkir, bayar per orang ya. Pernah saya ada pengalaman ke daerah Malang, ke pantai, lebih selatan lagi, saya lupa nama pantainya juga, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Masuk mobil bayar, tiap orang yang ada di mobil bayar juga. Sampai di tempat lokasi masih bayar lagi, katanya bayar pengaturan parkir. Padahal parkirnya nggak diatur sama sekali, kita pun nyari sendiri. Jadi biaya-biaya kecil seperti ini di Indonesia mahal. Lalu kemudian seperti apa ya? Oke, kita lanjutkan biaya rumah sakit atau sakit lah ya, karena tidak mesti ke rumah sakit. Kalau biaya rumah sakit atau orang sakit, obat-obatannya kita awali dari obat-obatan. Saya merasa jauh lebih murah di sini. Obat-obatan, kebetulan saya dulu rutin mengkonsumsi obat darah tinggi. Obat darah tinggi di sini yang saya beli itu untuk 1 bulan harganya 17 ringgit 90 sen atau 18 ringgit, kurang lebih 50 ringgit lah, atau 60 ringgit nggak sampai. Ketika saya kehabisan waktu pulang ke Indonesia, obat yang jenisnya sama, saya tanyakan di 2 farmasi. Kalau di Indonesia namanya apotek. Berapa harganya? 250.000 guys. Aduh, mahalnya. Saya cari alternatif lain nggak ada. Jadi terpaksa harus membeli dengan harga semahal itu. Dan obat-obat yang lain
ya. Nah, kalau ke rumah sakit beda. Kalau ke rumah sakit memang saya dan keluarga adalah warga negara asing, jadi tentu harganya berbeda jauh dengan warga negara Malaysia. Di video yang lalu saya pernah cerita bahwa kalau warga negara Malaysia ke rumah sakit untuk mendaftar hanya bayar RM2. Sementara waktu itu saya ngantar istri saya ke rumah sakit, mendaftarnya saja RM100, guys. 300.000 lebih ya, belum lagi bayar dokter, aduh, bayar terapi. Tapi mudah-mudahan tidak sakit lagi lah. Tapi warga negara Malaysia, ini saya contohkan, warga negara Indonesia saja, teman saya yang sakit ketika itu di rumah sakit selama 20 hari di rumah sakit. Kebetulan dia IC merah ya, penduduk tetap. Berapa bayarnya? Hanya RM140, padahal 20 hari. Istri saya waktu itu habis RM600 ya, karena jari kelingkingnya ini pecah karena jatuh waktu main badminton. Itu biaya rumah sakit. Nah, di Indonesia yang punya BPJS akan ditanggung BPJS. Kebetulan saya, walaupun hidup saya di Malaysia, saya juga ikut BPJS. Ya, hitung-hitung uang saya bisa digunakan oleh orang lain untuk biaya kesehatan di sana, dan saya belum pernah memakainya. Mudah-mudahan nggak pernah memakai. Itu artinya saya tidak mau sakit. Oke, selanjutnya biaya sosial kemasyarakatan. Kalau di sini guys, nggak ada biaya-biaya tambahan untuk di perumahan, karena sudah sewa, ditanggung oleh yang punya rumah. Semuanya maintenance, kecuali air, listrik ya, dan lain-lain. Kalau di Indonesia, kalau di kampung ada biaya kampung ya, seperti sampah, iuran kampung untuk 17-an, ditambah lagi untuk biaya organisasi seperti yasinan, bacaan berjanji, tahlilan tiap malam Jumat, dan macam-macam, banyak. Sampai hari ini saya harus kirim ke kampung masih RM100 per bulan untuk biaya-biaya itu. Sementara di sini tidak ada. Nah, itu tambahan. Oke, yang lain, yang kecil-kecil seperti listrik, gas, dan air. Untuk di kondo ini air ya, saya awali dari air. Untuk air, alhamdulillah, walaupun ini di kondominium, airnya sangat murah. Saya sebulan ini, saya kalau ngomong ditertawain orang ini, dikira saya nggak pernah mandi. Di sini hanya RM5, berarti sekitar 15.000 atau 16.000. Ya nggak tahu. Saya juga sudah melapor ke manajemen, kenapa air di rumah saya murah sekali. Nah, setelah dicek, tidak ada masalah, Encik. Memang Encik macam tuh airnya. Jadi RM5 terus, guys. Saya sampai malu kalau cerita. Dikirain saya nggak mandi, nggak nggak mencuci. Kami normal aja. Ya. Listrik. Oke. Di sini, di kondominium ini, saya pakai 2 AC, TV 1, kipas angin 1, kulkas besar, microwave, dispenser, ya. Rata-rata sebulan RM100 atau ya 320.000 lah. Kadang sering juga nggak sampai, kadang ya RM80 gitu. Ya, kita hanya memakai yang perlu saja. Kalau nggak dipakai ya kita matikan kan. Itu sudah kaidah normal. Tapi berapa guys di Indonesia? Rata-rata saudara-saudara saya yang ada di kampung
Di kampung banget nih, rata-rata 400.000 rupiah. Kalau saya 320.000. Listrik mahal. Kalau saya sendiri sih nggak begitu ini ya, karena jarang dipakai. Karena listrik di rumah saya memakai koin, memakai pulsa. Oke, itu listrik. Sekarang gas. Kebetulan di rumah saya di Gresik, gasnya itu sudah menggunakan pipa ya, langsung dari PGN, perusahaan gas negara. Karena perumahan kami tidak jauh, kurang lebih 2 km lah dari perusahaan gas negara, sehingga ada pipa masuk ke perumahan. Rata-rata per bulan, walaupun nggak kami gunakan, kami menggunakan saya membayar 25.000 secara online melalui BNI ya, 25.000. Nah, gimana kalau di sini? Ya, kalau di sini kan masak terus tiap hari. Saya tuh hampir tiap hari membawa bekal, bukan hampir, 99% masak, karena saya harus membawa bekal kalau pergi kerja. Di kemarin terakhir 1 bulan 46 ringgit, karena juga memakai langsung ya, pakai pipa langsung ke rumah. Itu jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita membeli pakai tong gas, pakai tong ya. Kata teman-teman yang pakai tong 3 bulan sekitar ya 30-40 ringgit untuk 3 bulan. Sementara saya itu 1 bulan. Nah, itu karena gasnya langsung, dan harganya memang harga kondominium, beda dengan harga-harga di perumahan biasa, katanya begitu. Oke, apalagi ya, ada lagi biaya yang kadang tak terduga ya kalau di kondominium ini. Kalau insya Allah kalau di perumahan di Gresik sana selama ini nggak ada, yaitu buang sampah. Tadi saya bilang buang sampah itu memang nggak bayar. Kalau sampah rutin di sini tinggal naruh aja di kamar sampah, itu ada tempatnya tersendiri. Tapi kalau kita membuang sampah yang besar, contoh TV yang rusak, lemari yang sudah reot, tempat tidur yang mau ganti, itu bayar semua di sini guys. Untuk membuang sampah saja bayar. Wow. Kalau ke manajemen bayarnya bisa 200 ringgit. Nah, kalau kita bisa lewat cleaner ya, petugas kebersihan di sini agak murah. Kemarin terakhir saya membuang 1 lemari yang sudah rusak, saya bayar aja 50 ringgit. Oke, nggak apa-apa, lumayan. Nah, kalau di kampung nggak ada. Nah, di sini nih, kalau buang sampah tidak pada tempatnya, di kamar sampah itu ada bak sampah. Kalau kita membuangnya di sampingnya sampah, ketahuan guys, karena di lantai saya, di depan kamar sampah itu ada CCTV, dan saya pernah kena. Nah, dikirimilah surat cinta, ada foto saya nenteng sampah pakai plastik hitam, lalu denda 200 ringgit. Gila nggak 200 ringgit karena membuang sampah. Nah, akhirnya saya jawab, itu karena baknya sudah penuh. Akhirnya alhamdulillah nggak jadi didenda 200. Kebetulan manajemennya itu pegawainya kenal dengan kami sekeluarga, karena kami penghuni lama, sudah 21 tahun di sini. Oke, untuk sementara itu saja dulu. Silakan komen mau apa lagi yang dibandingkan. Terima kasih. Assalamualaikum.